Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dari kelas G semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik tentang populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan sifatnya, populasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Populasi homogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsur-unsur atau elemennya memiliki sifat yang mendekati sama, sehingga tidak perlu ditetapkan jumlahnya secara kuantitatif. B. Populasi heterogen. Populasi heterogen adalah sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi, sehingga perlu penetapan batas-batasnya secara kuantitatif. Kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 3. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu A. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. B. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis-jenis probability sampling yaitu 1. Simple random sampling. Menurut Sugiono, dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strategi yang ada dalam populasi itu. Kedua, proportionate stratified random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan bersastra secara proporsional. Ketiga, disproportionate stratified random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya bersastra tetapi kurang proporsional. Keempat, cluster sampling atau area sampling. Menurut Sugiono, teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Sedangkan jenis-jenis non-probability sampling yaitu 1. Sampling sistematis. Menurut Sugiono, sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 2. Sampling kuota. Menurut Sugiono, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ketiga, sampling aksidental. Menurut Sugiono, sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Keempat, sampling purposive. Menurut Sugiono, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kelima, sampling total. Sampling total adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Keenam, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. 4. Manfaat sampel, yaitu A. Menghemat biaya penelitian, B. Menghemat waktu untuk penelitian,
C. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat. D. Memperluas ruang lingkup penelitian. 5. Kesalahan sampling atau sampling error. A. Sampling error. Sampling error merupakan kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja, tidak semuanya. Dapat dikontrol dengan secara hati-hati mendesain penarikan sampelnya. B. Non-sampling error. Non-sampling error merupakan kesalahan yang ditimbulkan karena sebab lain pada proses survei dan lebih sulit dikendalikan.